Saudara, pada segmen kelima debat pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat, Rabu malam, pasangan calon saling bertanya dan menjawab. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar nomor urut 3 menyinggung soal sisa lebih pembiayaan anggaran di Pemprov Kalbar yang mencapai 400 miliar rupiah. Semua yang kita bicarakan tadi tentang tata kelola pemerintahan dalam berbagai urusannya tentu memerlukan pembiayaan. Kita tidak bisa tergantung secara terus-menerus dengan pemerintah pusat. Harus ada inovasi-inovasi untuk peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembiayaan itu. Yang kami tanyakan pada paslon nomor 3, apa yang akan Bapak lakukan untuk percepatan peningkatan pendapatan asli daerah guna pembiayaan program-program agar capaian kesejahteraan lebih cepat. Itu aja. Terima kasih. Waktu Bapak masih ada? Cukup. Sumber pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Barat itu hampir 90% berasal dari kendaraan bermotor. Artinya ini adalah tergantung bagaimana kegiatan perekonomian itu bergerak. Kalau masyarakat itu bisa lebih baik kualitas hidupnya, maka tentu dengan sendirinya membayar pajak motor, mobil, BBNKB dan sebagainya itu hampir 2 triliun itu tentu akan bisa meningkat otomatis. Jadi investasi juga dengan sangat baik itu juga akan meningkatkan. Jadi prinsipnya ini semua sirkulasi. Jadi kekuatan pelayanan, perizinan, kemudian juga dengan berbagai langkah insentif dan hal-hal yang baik. Termasuk juga bagaimana kita fokus kepada hal-hal yang menyangkut terkait misalnya pajak. Otomatis pajak bahan bakarnya juga akan meningkat. Otomatis juga nanti kita bisa mengejar pajak permukaan air bawah tanah yang belum maksimal di provinsi saat ini bisa kita tingkatkan dan diperkuat karena ini juga belum maksimal dilakukan inventarisasi. Dan tentu juga dengan langkah-langkah yang dilakukan ini saya yakin bahwasannya kita bisa justru PAD yang berasal dari seperti Rumah Sakit Sudarso ini justru kita hapuskan karena ini saya kira tidak pantas untuk kita tarik dan justru kita kompensasi dan kita yakin kita bisa meningkatkan dengan cara kita buat masyarakat produktif dan di sana sini tentu meningkat investasi, perizinan yang baik, juga kondusivitas daripada investasi ini juga akan membuat pergerakan ekonomi itu sendiri dan tata kelola tentunya terkait dengan ruang dan sebagainya ini juga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Jadi PAD saya kira itu optimis akan terus meningkat. Terima kasih. Kalau dikatakan 90% itu dari PKB, BBNKB itu jelas ngawur. PAD kita pada tahun 2018 hanya 1,8 triliun. Kemudian kami analisa semua dengan data-data yang ada yang mendukung. Akhirnya di akhir masa jabatan kami itu berada di 3 miliar 256 triliun. Artinya naiknya sangat signifikan. Kalau dikatakan Rumah Sakit Sudarso itu ada PAD yang gimana? Itu retribusi yang bayar BPJS. Bukan PPJ dari pendapatan Sudarso. Pendapatan Sudarso itu untuk pembiayaan Rumah Sakit Sudarso mengganti dan di situ ada hak dari tenaga medis ya 40% ya jasa medisnya. Jadi kalau kita hilangkan yang mau bayar siapa? Kasihan itu dokter, kasihan itu perawat, kasihan yang lain-lain. Itu masalahnya. Ya, itu BLUD maksudnya, tapi juga bersifat PAD namanya. Jadi itu juga tetap mengut kalau masyarakat bayar umum. Jadi terima kasih dan juga saya kira PAD yang dibanggakan meningkat, tapi saya sangat menyayangkan kalaupun pendapatan meningkat, tapi kalau misalnya sisa lebih anggaran itu bisa mencapai 300-400 miliar setiap tahun dan tidak ada gunanya PAD yang meningkat. Jadi yang lebih penting itu belanjanya, karena itu yang harus bisa tersalurkan dengan cepat ke masyarakat. Bila mana silpa besar tiap tahun, maka itu menunda-nunda hak rakyat banyak di seluruh Kalimantan Barat ini. Dan itu adalah sebuah bentuk
yang justru harus kita perbaiki dalam tata kelola ke depan. Kami optimis bahwa saya selama menjadi Bupati Kuburaya mampu 96% setiap tahun daya serap, dan insya Allah saya yakin bahwa di Provinsi Kalbar bila mana dengan bantuan keuangan yang justru lebih besar akan juga